Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dengan subscribe, maka sahabat langsung dapat notifikasi apabila ada tayangan baru dari kami. Dan jangan lupa kalau sudah subscribe, ketik itu loncengnya, diklik gitu, biar bunyi. Yuk, sip, kita langsung sapa Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya. Amin. Alhamdulillah, Ustadz, waktu episode lalu mengenai mengawal emosi dan keresahan kita melihat penembakan, pembunuhan, dan seterusnya. Pada saat saya mengulang-ulang episode tersebut, tiba-tiba saya kaget, Ustadz. Menyadari bahwa Ustadz berusaha menyadarkan saya loh. Ustadz selalu berkata, iya tapi kita tidak boleh merasa lebih hebat dari mereka. Dan walaupun itu halus cara bicaranya, tapi kayak tamparan nemplok di pipi, Ustadz. Iya, ngapain sih merasa lebih suci dari orang? Ada tiga hal ya. Yang pertama, saya ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadilah engkau sebaik-baiknya orang di mata Allah. Jadilah engkau seburuk-buruknya orang di mata dirimu sendiri. Karena kita tahu persis dosa-dosa dan keburukan diri kita. Dan jadilah engkau manusia yang biasa-biasa saja di hadapan manusia lainnya. Jadi kita nggak punya dalil untuk merasa lebih baik, merasa lebih suci dari orang lain. Yang kedua, kita mau ceritain nih, ada kisah seorang ulama tasawuf besar, karena kita lagi belajar tasawuf. Ada seorang ulama tasawuf besar yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Ketika itu beliau lagi jalan dan ada seekor anjing menghampirinya. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami mengangkat jubahnya karena khawatir anjing itu kena jubahnya sehingga jadi najis sebenarnya. Nah, kita tahu kan bahwa ingat kan, dalam dari manusia ada jasad, ada nyawa, ada ruh, benar ya. Dalam diri anjing itu juga ada jasad dan ada nyawa, benar ya. Nah, sehingga waktu itu berinteraksilah antara nyawanya si anjing dan nyawanya Abu Yazid Al-Bustami. Sehingga seakan-akan Abu Yazid Al-Bustami ini bisa mendengar atau bisa memahami apa yang ada dalam sorot pandang mata anjing tersebut. Benar gak? Ketika Abu Yazid Al-Bustami mengangkat jubahnya, kemudian anjing itu bertanya, "Mengapa engkau mengangkat jubahmu?" katanya. "Badanku kering sehingga tidak akan menjadi najis bagimu." Abu Yazid Al-Bustami, beliau ada seorang pengikut mazhab fikih Maliki. Jadi maaf Hanafi, oke? Dalam mazhab Hanafi itu kalau anjingnya badannya kering, dia nggak jadi najis. Tapi kalau basah, dia najis. Karena dia khawatirkan basahnya itu dari liur. Karena anjing suka jilat-jilat gitu kan, benar gak? Sehingga anjingnya itu mengatakan, "Badanku kering sehingga tidak akan menjadi najis bagimu. Kalaupun engkau menganggap aku najis badanku ini, engkau tinggal membasuhnya 7 kali dan 1 kalinya dengan tanah. Tapi kalau engkau," wah ini pesan dari si anjingnya dari sorot matanya itu. "Tapi kalau engkau menganggap dirimu lebih suci daripada diriku dan menganggapku menjadi seekor anjing yang hina, maka najis yang ada, kotoran yang ada di dalam hatimu itu tidak akan pernah suci walaupun engkau basuh dengan air sebanyak 7 samudra." Ini men. Baru Abu Yazid Al-Bustami tersadar. Kemudian beliau minta maaf sama anjingnya. Maaf. Sebagai bentuk maafnya, Abu Yazid Al-Bustami mengajak anjing itu untuk jalan berdua lah. Anjing ini menolak. "Nggak mau," kata anjingnya. Iya, ini anjingnya gelok juga nih. "Nggak mau," kata anjingnya. "Karena orang-orang yang memuliakanmu," katanya, "orang-orang yang memuliakan Abu Yazid Al-Bustami dan merasa diriku sebagai seekor makhluk yang hina, pasti akan melempariku dengan batu. Padahal aku berserah diri kepada penciptaku yang telah menciptakan wujudku seperti ini." Emang maunya anjing jadi anjing? Ini men. Dia juga gak mau jadi anjing. Allah yang menciptakan. Dia benar. Mengapa orang-orang menganggapku hina? Padahal aku berserah diri pada Allah yang menciptakanku dalam wujudku sebagai anjing ini. Ini yang disebutkan anjing tersebut. "Lihatlah, aku berjalan kemana-mana, tidak membawa satu potong tulang pun. Sedangkan kalian manusia menyimpan satu karung gandum untuk persediaan kalian makan esok hari." Nah ini.
Bagaimana anjing itu berserah diri. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami menyadari kekeliruannya. Di dalam ilmu tasawuf biasanya diceritain cuma kayak begitu aja. Kita disuruh untuk mengambil hikmahnya. Nah, ini yang ketiga. Bagaimana ceritanya kok bisa ada kisah tasawuf seperti itu? Para ulama tasawuf ingin menjelaskan satu ayat dalam Al-Quran. Ini cuma mau jelasin satu ayat doang dalam Al-Quran nih, tapi pakai cerita panjang lebar Abu Yazid Al-Bustami. Ayat apa yang mau diceritakan? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman yattaqo." Dan janganlah kalian merasa suci, kata Allah. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian suci. Huwa a'lamu biman yattaqo. Sungguh Allah lah yang mengetahui siapa-siapa yang bertakwa di antara kalian. Ini men. Jadi kita itu nggak boleh merasa diri kita lebih baik, merasa diri kita lebih suci. Kalau kita mau jadi orang baik, benar. Tapi jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan kalau ada orang buat salah, lalu kita bilang orang itu orang yang pendosa besar. Kita adalah orang yang lebih baik, yang lebih suci. Belum tentu men, dunia muter. Bisa jadi kita melakukan dosa yang sama di kemudian hari, sedangkan orang yang melakukan dosa itu telah bertobat. Ini tiga hal. Pertama, perkataannya Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kisahnya Abu Yazid Al-Bustami. Dan yang ketiga, ayat Al-Quran. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah engkau merasa dirimu paling suci. Huwa a'lamu bimanit taqo. Sungguh Allah huwa a'lamu, mengetahui bimanit taqo, tentang ketakwaan kalian semua. Oke? Baik tuh Yufid. Tanpa kita sadari kita merasa lebih baik dari orang lain. Baik Ustadz, next dari kolom komen masih selalu ada pertanyaan, terutama kolom komen episode awal nih Ustadz. Terlihat berbagai macam pertanyaan dari berbagai level keadaan hidup orang yang menanyakan hal ihwal mencari rezeki Ustadz. Ini kan tentu nggak bisa semua sama penjelasannya. Iya dong. Nah, bagaimana caranya Ustadz? Nah, ini seru nih, ini seru. Persoalan rezeki ini dari zaman dulu men, dari zaman Rasulullah SAW. Para sahabat tuh banyak yang nanya ke Rasulullah SAW, apa bacaannya supaya kaya? Ini seru. Karena jawaban Rasulullah SAW itu berbeda-beda tergantung orang yang nanyanya. Nah, kita bagi dua ya, antara wiridan sama doa ya. Kita mulai dengan wiridan dulu. Ini ketika orang bertanya-nya, ini ada dalam kitab Tanwirul Ma'ali. Oke, ada orang yang bertanya tentang wiridan apa atau bacaan apa yang harus dibaca supaya rezekinya banyak. Di dalam kitab tersebut dijelaskan yang harus dibacakan adalah surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini. Nah, ternyata wiridan ini disampaikan kepada orang yang rezekinya itu tertutup oleh yang gaib. Nah, ini. Jadi kan ada, kita udah bicara waktu itu kan, ada orang-orang yang bisa pakai ilmu sihirnya lalu rezeki kita jadi agak kayak tertutup gitu karena kita ngelihat ada ilusi di depan mata kita sehingga kita mau melakukan ini nggak berani, mau melakukan ini nggak berani. Nah, ini dikasihnya Al-Falaq 1-5. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW ditanya, ini apa ini bacaannya supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang lapang. Nah, untuk hampir kebanyakan orang jawabannya standar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wastaghfirullah. Ini yang paling standar, yang paling umum nih. Kalau yang tadi kan yang ada gaib menghalangi. Tapi kalau yang paling standar adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim wastaghfirullah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW pernah juga ditanya sama orang ini lambat datang rezekinya. Dia hampir-hampir hilang kesabarannya dalam menunggu rezekinya itu. Nah, untuk orang-orang yang lambat datang rezekinya, hampir-hampir hilang kesabarannya, ini diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan wiridan la haula wala quwata illa billah. Nah, lain lagi wiridannya. Jadi Rasulullah SAW itu menjawabnya tergantung orang yang nanya. Orang nanya,
Keadaannya kayak apa? Kalau orang yang udah hampir habis kesabarannya nunggu, baca la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ini lain lagi ceritanya. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW karena dia itu selalu takut. Jangan-jangan ntar miskin nih, gimana nih kalau miskin, gimana kalau bangkrut. Jadi bawaannya takut bangkrut, takut miskin. Nah itu lain lagi jawabannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW untuk orang yang itu menjawabnya, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah ini yang diajar Rasulullah. Jadi untuk orang yang tanya tentang rezeki tapi dia bawaannya takut, wiridnya lain lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Benar kan? Nah ini hebatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika ditanya oleh para sahabat tentang bacaan apa, wiridan apa untuk menarik rezeki, jawabannya macam-macam. Walaupun jawaban yang paling umum adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Tapi ketika ada orang yang lain dengan kondisi batin, kondisi situasi yang berbeda, maka jawabannya juga beda-beda. Nah itu kalau tentang wirid. Sekarang kita masuk pada yang berikutnya nih, yaitu tentang doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melancarkan rezeki kita. Ini juga beda-beda. Ingat gak waktu itu Syekh Nawawi Al-Bantani membagi ikhlas menjadi 3 tingkatan kan? Tingkatan yang pertama ikhlas ketika kita melakukan suatu ketaatan kepada Allah dan kita mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia. Nah, untuk orang-orang level ini nih, untuk orang-orang level keikhlasan tingkat 1, ini lain lagi. Ini doa yang diajarkan, misalnya bisa kita baca di dalam kitab Azkar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ini bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, ini Imam Nawawi dalam kitabnya Azkar. Ini diajarkan sebuah doa yang bunyinya kayak begini nih. Dengan nama Allah yang menguasai diri, harta dan agamaku. Tuhanku kondisikan batinku ini agar aku rela menerima segala ketetapanmu. Berkati aku Allah pada semua yang ditakdirkan untukku. Sehingga aku enggan menyegerakan apa yang engkau tunda. Dan enggan menunda apa yang engkau segerakan. Nah ini untuk orang level ikhlas tingkat 1. Doa yang diajarkan ini. Benar gak? Jadi kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang rela. Menjadi orang yang ikhlas terhadap apapun takdir yang Allah tentukan untuk diri kita. Sehingga kita enggan untuk menyegerakan apa yang Allah tunda dan menunda apa yang Allah segerakan. Untuk orang-orang di tingkat keikhlasan kedua, masih ingat kan Syekh Nawawi Al-Bantani, ikhlas tingkat 2 adalah orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, tidak mengharapkan Allah membalaskan sekarang di dunia, tapi mengharapkan Allah membalaskan nanti di akhirat. Nah, ini kalau untuk orang-orang yang kayak begini lain lagi doanya. Benar gak? Ini ada di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, ini sebetulnya hadis doa yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, wahai Allah, sungguh aku mohon kepadamu Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Nah, ya kan? Dia memang tiap tingkatan orang itu ada, setiap sahabat yang bertanya, Rasulullah SAW melihat kondisi sahabat tersebut kemudian memberikan jawaban yang berbeda-beda. Nah yang ketiga nih, untuk orang-orang keikhlasan level 3 yang mereka ini tidak mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia, tidak mengharapkan Allah membalasnya nanti di akhirat, tapi hanya mengharapkan satu aja, yaitu keredoannya Allah. Nah ini. Waktu itu Rasulullah SAW memberikan doa ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adanya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi aja, Imam Tirmizi. Apa itu doanya? Ini doanya juga sangat terkenal di Indonesia. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Dan cukupkan aku dengan karuniamu. Sehingga aku tidak perlu lagi bergantung pada selain dari dirimu. Ini men. Jadi tiap-tiap tingkatan orang, tiap-tiap sahabat yang bertanya itu, Rasulullah SAW melihatnya sesuai dengan kondisi sahabat tersebut. Kemudian memberikan, tadi kita sudah sampaikan, wirid-wirid yang berbeda untuk sahabat yang berbeda. Dan juga doa-doa yang berbeda untuk sahabat yang berbeda. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Jadi kita nggak pernah bisa
Oke. Menyamakan orang dan memaksa ke orang untuk sama dengan level kita. Benar ya? Ini yang menjadi dasar bagi kita untuk tidak bisa menganggap diri kita lebih suci daripada orang lain, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena kondisi yang dihadapi masing-masing orang berbeda-beda. Inilah kemudian Rasulullah SAW kalau kita pelajari dalam ilmu tasawuf ini. Beliau sangat memahami kondisi orang sehingga memberikan jawaban yang berbeda-beda. Baik dari segi wiridnya, baik dari segi doanya. Ya Allah, begitu hebatnya Nabi kita ya Ustadz. Begitu bijaksana caranya. Baik Ustadz, ada lagi nih seperti saling mengejar Ustadz. Mana yang lebih penting, ilmu atau harta Ustadz? Ya, ya, iya sih. Ilmu, harta. Banyak orang yang punya ilmu, tapi hartanya nggak banyak. Banyak juga yang orang nggak punya ilmu. IP-nya mah 2,0 pas-pasan, bener nggak? Tapi 20 tahun kemudian dia yang jadi kaya raya hartanya dan orang-orang yang berilmu malah jadi pegawai-pegawainya, bener nggak? Nah, hal ini pernah ditanyakan oleh para sahabat dulu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini ceritanya ini. Kita tadi mau nyeritain ini kan, bagaimana Rasulullah SAW memberikan jawaban yang berbeda-beda kepada orang yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan jawaban yang berbeda-beda untuk pertanyaan yang sama kepada orang yang berbeda-beda. Nah, ini ya. Orang waktu itu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa bedanya ilmu dan harta? Untuk pertanyaan pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, bedanya ilmu sama harta adalah ilmu itu adalah warisan para nabi. Sedangkan harta itu warisannya Korun, warisannya Fir'aun. Nah, ini kalau orang yang untuk jawaban bagi orang yang modelnya kayak begitu. Datang orang yang kedua. Orang kedua bertanya lagi pada Sayyidina Ali, apa bedanya ilmu dan harta? Sayyidina Ali menjawab untuk orang yang kedua, ilmu itu menjagamu. Sedangkan harta itu engkaulah yang harus menjaganya. Nah, lihat sih. Untuk orang yang berbeda pertanyaannya sama. Jawabannya beda-beda. Datang lagi orang yang ketiga. Orang yang ketiga nanya lagi apa bedanya ilmu dan harta. Ya, Sayyidina Ali mengatakan ilmu itu membuatmu banyak sahabat. Sedangkan harta bisa membuatmu banyak musuh. Benar gak? Nah, orang ngiri aja kita udah baik juga punya harta banyak udah baik. Orang bilang kan orang kaya nggak setiap saat dia punya duit juga, bener ya? Kadang orang kaya pada suatu saat tertentu nggak punya duit. Ada orang miskin datang minta bantuan nggak dikasih karena emang nggak punya duit. Tapi orang kan udah sebel aja ini orang kaya pelit, bener ya? Jadi orang yang punya ilmu itu lebih gampang punya banyak sahabat, sedangkan orang yang punya harta itu lebih cenderung gampang punya banyak musuhnya. Nah, datang lagi kemudian orang yang keempat. Orang yang keempat nanya lagi kepada Sayyidina Ali, apa bedanya ilmu dan harta? Sayyidina Ali menjawab lagi, ilmu itu kalau dipakai bertambah. Harta kalau dipakai berkurang. Benar gak? Udah 4 orang datang jawabannya beda-beda terus nih. Orang kelima datang lagi nanya apa bedanya ilmu dan harta. Sayyidina Ali menjawab lagi, ilmu itu akan membuatmu dipandang sebagai orang yang mulia. Sedangkan harta orang sedikit aja kita nggak mau bantu orang akan mengatakan kita bakhil, pelit. Nah, ini beda lagi jawabannya. Orang ke-6 datang lagi, benar gak? Apa bedanya ilmu dan harta? Sayyidina Ali jawab lagi, ilmu itu nggak bisa dicuri. Pencuri nggak suka nyuri ilmu, kira-kira gitu. Bener. Sedangkan harta itu pencuri paling seneng nyurinya, benar gak? Datang lagi orang ke-7 nanya lagi apa bedanya ilmu dan harta? Sayyidina Ali jawab lagi, orang yang berilmu itu akan mendapat syafaat di akhirat. Sedangkan orang yang banyak hartanya itu akan dihisap panjang lebar di akhirat. Nah, datang lagi orang ke-8 nanya lagi apa bedanya? Beda-beda terus jawabannya, benar gak? Apa bedanya ilmu dan harta? Jawab lagi, ilmu itu dia tidak akan menyusut, tidak akan rusak. Sedangkan harta dia akan menyusut, akan rusak. Beli aja mobil sekarang dah, tunggu 5 tahun, nah nyusut harganya dah. Apalagi kalau mobil mewah lebih cepat lagi nyusutnya, benar gak? Datang lagi orang ke-9. Bertanya lagi, jawab lagi. Bedanya ilmu itu akan menerangi hati. Sedangkan harta akan membuat hati keras. Nah, udah 9 tuh, udah beda-beda semua kan. Nah, datang orang yang ke-10. Nanya lagi apa bedanya ilmu dan harta. Jawab lagi yang ke-10 ini. Orang yang berilmu itu, kata Sayyidina Ali, itu cenderung mempunyai sifat kehambaan. Karena dia tahu persis bahwa Allah inilah yang maha pemilik ilmu. Sedangkan dia
makin namanya padi makin berisi makin menunduk gitu. Makin berilmu dia makin tahu bahwa dia nggak tahu apa-apa gitu. Sedangkan orang yang punya harta itu cenderung mempunyai sifat ketuhanan. Karena dia orang kaya, semua bisa gue beli, semua bisa gue atur. Bener gak? Hukum bisa gue beli, apa gue beli udah ya. Ini lagi kita lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberi jawaban yang berbeda-beda untuk orang yang berbeda-beda. Bener gak? Inilah letak keindahannya Islam. Jadi kita nggak bisa pakai Islam, lalu semua orang harus kita pakai ukuran yang sama. Orang Islam tuh harus kayak begini, enggak. Yang harus begini itu cuma ada 5. Pertama, syahadatain, bener ya. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, bayar zakat. Yang 5, haji. Udah. Yang lain-lain, itu tingkat keimanan kita. Tingkat pemahaman kita. Situasi batin, situasi kondisi yang kita hadapi berbeda-beda. Sehingga kita perlu banyak ustadz. Kita perlu banyak ulama yang bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda untuk orang dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda pula. Nggak bisa disamain semua, men. Back to you, Fit. Betul, Ustadz. Ustadz, ini mengenai episode lalu ada pertanyaan dari sahabat yang menanyakan bagaimana jika vendor memberikan hadiah atau uang susu ataupun apalah namanya dengan segala keikhlasan hati. Bolehkah kita terima? Ini lanjutannya yang kemarin ya. Yang kita kerja terus ada vendor ngasih duit kita kan. Illa ayyakuna jarra bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kalau sebelum kita hubungan vendor dan pegawai kantor, kita udah biasa saling menghadiahi, kita udah berteman, ini nggak apa-apa, benar nggak? Ini kan yang aneh begitu kita hubungannya sebelumnya nggak pernah kenal, sebelumnya nggak apa-apa, tahu-tahu dia jadi vendor kantor kita jadi pegawai kantor kita, tahu-tahu dia jadi baik banget. Ngasih apa segala macam yang menurut hati kecil kita. Jadi kita juga tahu lah pasti ada udang di balik batu, bener gak? Ini yang nggak boleh, men. Biar kata ikhlas, ente tahu dari mana dia ikhlas. Bener gak? Kita pakai hati nurani kita tahu lah sebetulnya dia nggak ikhlas, bener gak? Sebetulnya dia lagi mau baik-baikin kita supaya proyek berikutnya dikasih ke dia. Nah, ini men udah ada hadisnya, udah ada arahan dari Rasulullah SAW. Kecuali kalau nanti kita di suatu saat ketika kita udah nggak menjabat lagi, kemudian dia mau kasih hadiah, terima kalau itu, benar ya? Nah, karena kita udah nggak punya kekuasaan untuk menentukan dia bakal terpilih sebagai vendor di kantor kita apa enggak kan? Nah, pada posisi kita udah nggak punya kekuasaan itu, nah, kalau dikirim-kirimin susu buat anak, mobil buat anak. Ustadz, saya pernah dengar ada beberapa orang yang nggak enak kalau nggak diterima hadiah dari vendor ini. Karena ini adalah vendor besar dan sudah lama berhubungan dengan perusahaan, malah sebelum waktu dia bekerja di situ. Maka dia teruskanlah uang atau hadiah tersebut ke masjid. Bolehkah, Ustadz? Nah, kalau itu boleh lah. Berarti kan bukan buat kepentingan kita sendiri, kita salurkan buat masjid segala macam. Tapi dalam prakteknya saya kan juga orang bisnis ya, saya kan juga kerja di kantor ya. Jadi pernah sampai sekarang masih punya bisnis, sampai sekarang juga masih kerja di kantor. Kayaknya nggak gitu deh. Udah nggak kayaknya nggak gitu. Nah, ketika kita ada 2 cara. Nah, kita bilang, udah Bapak serahin aja langsung ke masjid yang bersangkutan. Nanti kalau Bapak mau kasih lihat ke saya bahwa Bapak telah menyerahkan pada masjid yang bersangkutan, boleh. Tapi kadang-kadang orang tetap mau ngasih ke kita supaya kita nyalurkan, Bapak saya percayain ke Bapak lah untuk nyalurin ke masjid mana gitu, yayasan Bapak punya segala macam. Nah, ini sangat risky sekali, sangat beresiko sekali hati kita, karena kita namanya juga ngelihat duit segitu banyak ya kita salurin juga lah, tapi ada juga yang kita ambil. Nah, ini yang kita harus jaga lebih hati-hati. Bahkan kalau dari segi aspek hukumnya ini tentu sangat berbahaya. Karena kita menerima uang untuk memperkaya diri kita sendiri, walaupun yang diri kita ini kita tidak pergunakan sepenuhnya, kita pakai untuk bangun masjid. Udah ada beberapa kasus tuh yang kayak begini, uangnya dipakai sebagian untuk bangun masjid, sebagian, tapi sebagian yang lain untuk kepentingan diri sendiri. Jangan, bismillah lah, hidup yang lempeng aja, yang berkah. Biar kita semua ketemu bareng-bareng di sorga, nggak pakai telat, nggak pakai cemplung ke neraka duluan. Baik itu ya, Fit. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.